Jadi puasa yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan hukumnya tidak wajib, sunnah. Kecuali apabila dinazarkan. Kalau ada orang mengatakan misalkan saya bernazar kalau sudah ketemu jodoh saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka puasa 3 hari berturut-turut bagi orang yang bernazar seperti itu tadi hukumnya adalah apa? Wajib bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, alhamdulillah ini adalah pertemuan ke-12 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid karya Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani, salah seorang ulama Mesir. Kita telah sampai pada bait nazam ke-20. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Mithalu hadzal hajj was salatu kadha as-siyam fadri waz zakatu. Mithalu hadzal hajj was salatu kadha as-siyam fadri waz zakatu. Mithalu hadza, contoh dari perbuatan-perbuatan baik, contoh dari amal-amal soleh yang dengannya iman akan semakin sempurna. Al-hajju adalah haji, was-salatu dan salat, kadza begitu juga as-siyamu puasa, fadri maka ketahuilah apa yang sudah disebutkan, waz-zakatu dan begitu juga contoh dari amal-amal soleh yang dengannya kalau dilakukan iman akan semakin sempurna. Waz-zakatu adalah zakat. Pertama yang dicontohkan oleh pengarang kitab ini, oleh penyusun nazam ini adalah haji. Disebutkan haji dalam deretan pertama, dalam urutan pertama sebelum sholat, bukan berarti haji lebih utama daripada sholat, tidak. Tetapi ini hanya untuk menyesuaikan dengan pola wazan dalam nazam. Kalau disebutkan sholat dulu baru haji di dalam nazam, maka tidak sesuai dengan wazan, tidak sesuai dengan bentuk nazamnya. Haji ini secara bahasa adalah mutlaqul qasdi. Secara bahasa adalah menuju. Secara bahasa al-hajju itu artinya apa? Menuju. Secara syara', secara istilah, haji itu adalah qasdul ka'bati lin-nusuki al-mustamili 'ala al-wuqufi bi 'Arafah. Secara syara', secara istilah, haji itu adalah menuju Ka'bah untuk melakukan ritual tertentu yang rukun paling utamanya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Haji ini wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Kita semuanya sudah hafal, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah haji. Salah satunya adalah apa? Haji.
Wassalatu, kemudian salat. Nah, salat ini adalah afdhalul a'mal ba'dal imani billahi wa rasulih. Salat adalah perbuatan yang paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada amal kebaikan, tidak ada amal soleh yang lebih utama dibandingkan dengan salat kecuali iman kepada Allah dan Rasulnya. Salat secara bahasa adalah ad-du'a mutlaqan, doa. Salat itu secara bahasa artinya apa? Doa secara mutlak. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi bi syara'ita makhsusatin. Salat secara syarat, secara istilah sebagaimana kita tahu adalah apa? Bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Salat yang wajib atas umat Islam hanya 5 kali dalam sehari semalam. Selain 5 ini tidak wajib kecuali apabila dinadzarkan. Selain zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hukum melakukannya tidak wajib kecuali apabila dinadzarkan. Jadi kalau ada orang nazar sholat apa misalkan sholat tahajud, kalau saya lulus dalam ujian maka saya akan sholat tahajud 3 malam berturut-turut, setiap malam 12 rakaat misalkan, setiap malam 20 rakaat. Maka hukum sholat tahajud bagi orang yang bernazar ini menjadi wajib, yang asalnya sunnah menjadi wajib. Tapi pada dasarnya sholat yang wajib atas umat Islam itu hanya 5. Selain 5 itu tidak wajib. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholah dan lakukanlah sholat selamanya, selalu, ya. Kemudian di dalam beberapa hadis dinyatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang diwajibkan atas umat Islam itu hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Di antaranya adalah hadis bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faradallahu ala ummati lailatul Isra'i 50 salatan." Allah Ta'ala memfardukan, mewajibkan atas umatku pada malam Isra, pada malam Isra dan Mi'raj 50 salatan, 50 waktu, 50 salat. Falam azal uraji'uhu, maka saya terus menerus bolak-balik ke tempat di mana aku mendengar perintah Allah, wahyu Allah, kalam Allah, wa as'aluhu takhfif, dan aku memohon kepadanya keringanan, hatta ja'alaha khamsan, sehingga Allah menjadikan yang 50 itu menjadi 5, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Kadzas siyamu, begitu juga puasa. Kadzas siyamu, begitu juga puasa. Jadi orang itu semakin melakukan amal soleh, semakin banyak dia melakukan amal soleh, maka imannya semakin bertambah kuat. Nah, pengarang kitab ini, penulis nazam ini, penyusun nazam ini menyebutkan beberapa contoh al-ibadat al-badaniyah wal maliyah, ibadah-ibadah yang ibadah-ibadah kang bangsa badan dan kang bangsa harta, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badan dan harta, yang dengannya iman akan semakin bertambah kuat. Kada, begitu juga seperti apa yang sudah disebutkan, as-siyamu, puasa. Puasa itu secara bahasa apa? Al-imsak, imsak, menahan diri, menahan. Wa syar'an, dan secara istilah, secara syara', al-imsaku 'anil mufattir jami'an nahari 'ala wajhin makhsus, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, 'ala wajhin makhsus, dengan cara
tertentu, dengan cara-cara tertentu. Puasa ini difardukan pertama kali atas setiap mukallaf di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi puasa yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan hukumnya tidak wajib, sunnah. Kecuali apabila dinazarkan. Kalau ada orang mengatakan misalkan saya bernazar kalau sudah ketemu jodoh saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka puasa 3 hari berturut-turut bagi orang yang bernazar seperti itu tadi hukumnya adalah apa? Wajib bagi dia. Fadri. Ya, fadri, maka ketahuilah apa yang telah disebutkan. Ini hanya fadri, ini hanya apa? Hashwun kammala bihi al-wazna. Jadi ini hanya pelengkap yang melengkapi wazan, ya, yang melengkapi apa? Wazan, yang melengkapi bait nazam. Kemudian setelah penyusun nazam ini menyebutkan beberapa ibadah yang badaniyah yang dilakukan oleh badan, kemudian setelah itu penyusun nazam ini memberikan contoh ibadah yang berkaitan dengan harta, waz-zakatu, zakat, ya, yang dengannya juga kalau dilakukan maka iman akan semakin sempurna. Nah, zakat ini adalah isim masdar bimakna at-tazkiyah, dengan makna menyucikan. Secara bahasa artinya adalah apa? Menyucikan, at-tadhiru wan nama'u wal madhu. Menyucikan bisa berarti juga tumbuh, berkembang, bisa berarti juga al-madah, apa? Pujian. Dan secara syara', secara istilah, zakat adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Nama zakat itu secara syara' adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk menyucikan harta atau badan. Kalau untuk menyucikan harta namanya zakat mal. Kalau untuk menyucikan badan namanya apa? Zakatul fitr atau zakatul fitrah. Ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu. Yusrafu, yang ditasarufkan, yang diserahkan, yang dibagikan, yang disalurkan li ta'ifatin makhsusatin, kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak kepada setiap orang, enggak, tetapi hanya ditasarufkan, dibagikan, disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan al-mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Al-mustahiqin liz-zakah, ya, tidak sama dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa itu bisa ke siapa saja, bahkan kepada orang kafir sekalipun boleh, kepada orang kaya boleh, kepada orang fakir yang muslim lebih afdol. Ini sedekah biasa. Tapi kalau zakat, sebagaimana kita tahu, diserahkan hanya kepada orang-orang tertentu, kepada kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan al-mustahiqin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda apa? Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara umat Islam dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan umat Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seandainya zakat itu boleh diberikan kepada siapapun, Rasulullah tidak akan menyebutkan salah satu mustahiq, ya, di dalam hadis itu, ya, faturaddu ala fuqaraihim. Nah, ini artinya apa? Tidak setiap perbuatan baik, ya, itu berhak menerima zakat. Tidak setiap orang yang baik, misalkan seorang muslim yang baik, ya, siapapun dia, maka dia berhak menerima zakat. Tidak.
Tetapi zakat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang makhsus, ya, taifah makhsusah, hanya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Kita lanjutkan. Bait nazam ke-21. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila. Wa rujjihat, penyusun nazam mengatakan, rahimahullah mengatakan, dua bait nazam ini adalah dua bait nazam terakhir sebelum kita memasuki pembahasan tentang al-ilahiyat, tentang ketuhanan. Nanti kalau terlalu panjang bisa kita lanjutkan pada minggu depan, ya, insyaallah. Kita maknai dulu. Warujjihat dan diunggulkan. Warujjihat dan diunggulkan. Ziyadatul imani, pendapat yang menyatakan bahwa iman itu bertambah. Bima tazidu ta'atul insani, dengan sebab bertambahnya ketaatan seorang manusia. Wa naqsuhu, dan iman itu berkurang, binaqsiha, dengan sebab berkurangnya ketaatan seseorang. Waqila, dan menurut satu pendapat, la, waqila la, wa naqsuhu binaqsiha waqila la, wa naqsuhu binaqsiha waqila la, waqila la, dan menurut satu pendapat iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Waqila la khulfa kadza qad nuqila, dan menurut pendapat yang lain, la khulfa, sejatinya tidak ada perbedaan yang substantif, tidak ada perbedaan yang hakiki, ya, perbedaannya hanya perbedaan lafzi, perbedaan di dalam mengungkapkan pendapat saja, tetapi secara substansi dua pendapat yang disebutkan di bagian sebelumnya dari bait nazam ini itu secara substansi tidak berbeda. Kadza qad nuqila, begitu, beginilah kadza, beginilah, ya, beginilah pendapat yang ketiga ini, la khulfa, tidak ada perbedaan yang hakiki. Qad nuqila, pendapat yang ketiga ini, qad nuqila, telah betul-betul dinukil dari sebagian ulama seperti al-Imam Al-Fakhrur Razi. Nah, ini keterangannya panjang ini, ya. Kita baca bait nazamnya saja, insyaallah keterangannya kita sampaikan minggu depan. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini vakum agak lama. Ngaji Jauharut Tauhid di halaman Facebook NO Online ini sudah lama tidak kita laksanakan karena berbagai kendala. Alhamdulillah malam ini bisa kita mulai lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqomah kepada kita untuk terus ngaji, terutama ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu akidah yang merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, dan mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, tidak ada kendala teknis sehingga kita bisa ngaji dengan leluasa dan istiqomah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.